kemudian dia itu baik, benar, belum tentu. Hati ini harus kita jaga. Jangan nurutin nafsu. Kebanyakan kita ini nurutin nafsu, ingin dipuja orang, ingin disanjung orang, ingin omongin dibicarakan kebaikan kita di hadapan orang. Akhirnya kita terlena karena banyak yang kagum kepada kita, sehingga omongan kita akhirnya salah, terjebak pada diri kita sendiri, nggak merasa. Ini sangat berbahaya. Ya. Orang menuduh orang mukmin dengan sebutan kafir itu sama dengan pembunuhan. Ya, sama dengan pembunuhan. Alhamdulillah. Ya. Kalau sudah sama dengan pembunuhan, yang dianggap bagaimana? Ya darahnya juga halal karena dia kekafirannya kembali pada dirinya. Ya. Nah, sekarang kita harus banyak menjaga lisan kita ini, jangan gampang-gampang kemudian kita jelek-jelekin saudara kita yang sama-sama berimannya. Ya, sama-sama berimannya. Kita nggak merasa. Pembunuhan karakter sekarang ini yang paling banyak itu ada di medsos. Ya, di medsos. Nggak melalui mulutnya tapi melalui tangannya. Ini hati-hati. Medsos itu baik juga untuk berjihad, baik juga itu bisa juga mencelakakan diri kita. Maka dari itu jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Ya, kadang-kadang kita itu melihat miris, dan orang-orang yang membiasakan kayak begitu itu bangga memposting tentang postingan yang belum tentu benar keberadaannya. Itu bangga disampaikan kepada orang lain. Apabila ini bohong, apabila ini hoax, apabila ini fitnah, maka dia termasuk menanamkan tentang dosa jariah kepada dirinya. Sebanyak berapa tentang postingan itu kemudian dinikmatin orang lain dan diikuti, dia kena dosanya. Mati pun dia ini tetap dibaca, ditiru, kena dia. Hati-hati. Makanya medsos sekarang ini manfaatkan yang baik-baik. Ya, saya itu takut kalau masuk di dalam grup-grup. Gak pernah saya minta masuk grup itu, gak pernah. Tapi dimasukkan. Mau keluar gak enak. Makanya tanya, di grup itu gak pernah saya itu mengomentari apa-apa yang sekiranya itu kita lihat kalau sudah gak baik, gak pernah saya komentari karena bahaya. Saya gak mau terjebak di dalamnya. Walau yang ngomong itu adalah orang-orang yang berilmu dan lain sebagainya. Kalau itu fitnah, jangan itu. Bisa merusak keimanan kita. Ya, jelekin orang itu sama dengan jelekin ciptaan Allah. Kira-kira yang menciptakan tersinggung enggak? Coba. Allah itu punya nama Asmaul Husna. Nama Allah Asmaul Husna jumlahnya berapa? 99. Kira-kira ada yang jelek enggak? Tidak ada yang jelek. Allah itu selalu berbuat baik kepada makhluknya, kepada hambanya. Wa ahsin, kita diperintah oleh Allah untuk berbuat baik. Kama ahsana ilaika, sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Itu adalah Allah. Tapi kenapa kita, karena kita merasa ada sesuatu kebencian pada diri kita, kemudian mendoakan orang lain dengan jelek-jelek. Apakah itu pantas kemudian disampaikan kepada Allah suatu kejelekan, seakan-akan ngajak Allah untuk berbuat jelek kepada makhluknya? Hati-hati. Ya, kita jangan sampai membiasakan doa jelek untuk saudara kita. Ya, kalau itu akan kembali kepada diri kita sendiri yang nggak pantas. Ya, kita ngaku orang yang beriman kepada saudaranya disampaikan dengan kejelekan. Kenapa hal itu terjadi? Karena nggak mampu dia itu menguasai jiwanya, nafsunya, nggak mampu dia. Yang kedua, dikarenakan terlena dengan adanya penilaian orang luar yang menyanjung, yang selalu membicarakan tentang kehebatannya, akhirnya dia terlena. Lupa apa yang disampaikan ini sebenarnya nggak pantas. Rasulullah itu akhlaknya Masya Allah. Iya kan? Rasulullah itu akhlaknya
termasuk adalah merupakan khuluqun adi. Ya, nggak ada orang yang memiliki akhlak seperti Rasulullah SAW. Kehebatan sampai Rasulullah memuliakan, menghormati orang-orang yang selain daripada agama Islam. Rasulullah pernah melewati salah satu gereja di mana di situ ada kebaktian. Sampai-sampai Rasulullah turun dari ontaknya, sahabat yang lain suruh turun. Karena apa? Supaya tidak mengganggu kebaktian orang tersebut. Ini akhlak Rasulullah. Sampai segitu. Loh, bagaimana kemudian kita mengaku umatnya Rasulullah lantas berbuat jelek pada saudara kita, mendoakan yang jelek. Ya Allah, saya benci kepada si fulan. Ya Allah, mudah-mudahan dia ditinggalkan bininya, mudah-mudahan cepat mati, mudah-mudahan dia turun dari jabatannya. Alhamdulillah. Ya, jangan sampai itu. Loh, ini sangat berbahaya bagi diri kita sendiri. Loh, lesan ini tuh salamatul insan di lisan. Keselamatan manusia itu ada di lesannya. Makanya kita ini sering berbuat salah disuruh untuk apa? Berzikir. Kita sering berbuat salah disuruh untuk apa? Baca sholawat. Ya, belum tentu amal-amal itu semuanya ini akan diterima oleh Allah. Ada seorang yang bernama Abdul Aziz Al-Darqo. Abdul Aziz Al-Darqo adalah orang tasawuf. Dia adalah orang yang hebat, ibadahnya luar biasa, sholatnya sepanjang malam, zikirnya luar biasa. Namun malaikat kemudian melihat catatan di Lauhul Mahfuz, dia adalah ahli nar. Padahal sholatnya hebat. Malaikat kasihan kepadanya, disampaikan, wahai Syekh Abdul Aziz, kenapa kamu sholat begitu gedor? Kenapa kamu zikir begitu lama? Iya, aku melihat catatanmu, kamu ini adalah ahli neraka. Apa jawabannya? Wahai malaikat, neraka surga itu urusannya Allah, bukan urusanku. Urusan Allah. Aku ini kan diperintah oleh Allah sebagai hamba-Nya. Bukankah Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maka dari itu aku kesini untuk beribadah. Urusan neraka urusan Allah, bukan aku. Balik malaikat, pura-pura ngintip lembarannya lagi. Dilihat berubah, Bu. Jadi ahli surga. Saking senangnya malaikat balik lagi. Syekh Abdul Aziz, alhamdulillah saya melihat catatanmu sudah berubah menjadi ahli surga. Ya. Apakah dia senang? Dia jawab, malaikat, aku kan sudah bilang, surga neraka urusan Allah. Mau dimasukkan neraka, mau dimasukkan surga, itu urusan Allah. Ya, yang penting aku ibadah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari ridhonya Allah. Mendengar itu malaikat takjub, kagum, luar biasa ini. Nah sekarang saya tanya malaikat, kenapa sih saya ini kok dicatat menjadi ahli neraka? Oh itu, ketika usiamu 15 tahun, kamu sudah balik. 15 tahun sudah balik. Kamu masuk kamar, pura-pura tidur. Padahal kamu dipanggil orang tuamu, Aziz, pura-pura tidur. Padahal orang tuamu ini mau nyuruh kamu untuk pergi ke pasar, dan kamu pura-pura nggak dengar. Gara-gara pura-pura dipanggil orang tua, nggak mau datang, nggak mau bereaksi, nggak mau bangun, sampai Allah mencatat menjadi ahli neraka. Bagaimana mereka yang membentak orang tua? Bagaimana mereka yang berani nyakitin hati orang tua? Bagaimana mereka yang pernah menendang dengan kakinya kepada orang tuanya? Alhamdulillah. Nah sekarang ini sampai-sampai ada anak membunuh orang tuanya gara-gara gak dikasih duit. Minta motor gara-gara gak dikasih motor, bapaknya dibunuh.
Nah sekarang kok gampang banget kalau demikian Bu. Makanya yuk kita ini berintrospeksi, bermuhasabah atas diri kita di awal tahun ini. Kita tingkatkan amal kita tingkatkan daripada ibadah kita. Ya, Rasulullah SAW sampai beliau bersabda, khoslatani ada dua hal. Ya, ada dua hal lain sabrohma tidak ada yang menandingi. Ya, tentang dua hal ini apanya? Yaitu minal birri syai'un, kebaikan sedikit. Jadi dua hal ini nggak ada kebaikan yang menandingi nilainya, nggak ada. Apa? Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Makanya sekarang kalau kita nggak benar-benar menanamkan keimanan kita kepada Allah, walau kita kemana-mana ngaji, ya akan rusak kalau kita tidak membiasakan dengan adanya sesuatu pikir pada mulut kita, introspeksi pada kenyataan itu diri kita, ini baik atau tidak, kalau nyakitin orang kira-kira baik atau tidak, membicarakan kejelekan orang itu baik atau tidak, ya memfitnah orang itu baik atau tidak. Sebelum kita melakukan, kita pikirkan dulu. Yang pertama, kebaikan yang tidak ada nilainya adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah wan naf'u li'ibadillah. Hidup ini jadikan bermanfaat bagi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermanfaat. Ya. Kenapa sih kita tidak berbuat baik kepada siapapun? Hamba-hambanya Allah yang lain itu nomor satu. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Iya, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadikanlah hidup ini banyak manfaatnya. Misalkan kita datang ke sini, ini manfaatnya bagi siapa? Bagi diri kita. Akan semuanya kita kembalikan, apa yang kita lakukan kepada orang lain akan kembali kepada diri kita sendiri. Apapun yang terjadi, kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, kalau kita tidak sampai bermuhasabah sekarang, nanti terlena dengan hal-hal yang Allah sudah memberikan gambaran kepada kita tentang apa? Suatu makhluknya Allah yang bisa menggemparkan daripada orang-orang di dunia ini. Ya, dengan adanya makhluk Allah yang kita tidak pernah melihatnya, kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah berjumpa, tapi sangat menakutkan. Sampai-sampai kalah, takut kepada kematian itu kalah. Kemarin banyak orang yang mati, tapi ibu banyak yang gak takut. Tapi giliran corona yang mengakibatkan kematian, justru ibu takut. Jadi ternyata bukan takut pada kematian, takut kepada corona. Ya, kebanyakan gitu. Kalau ibu takut mati, yakin ibu tidak akan berbuat maksiat, yakin ibu tidak akan berbuat dosa, yakin ibu akan selalu ada di musola untuk berzikir dan sholat. Yakin ibu akan selalu berbakti kepada suaminya. Yakin ibu akan selalu berbuat baik kepada orang lain apabila kita ingat terhadap kematian. Tetapi banyak kita yang tidak ingat. Justru kita adalah takut kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu pelajaran. Sebenarnya Allah memberikan pelajaran bagi kita. Ya, maka dari itu mari jangan sampai kita kemudian banyak untuk apa? Yakni terlena dalam kehidupan permainan hidup ini. Jadikanlah kita ini selalu merasa bahwa kematian sangat dekat dengan kita. Untuk itu, ibu jamaah rahimakumullah, jadikanlah kita ini bahwa hidup ini bermanfaat bagi orang lain. Apapun, sekecil apapun. Contoh misalkan ada orang ingin menunjukkan alamat, jangan disasarkan, jangan disesatkan, tunjukkan dengan yang baik. Salah satu ibadah bagi kita. Ya, kita menemukan duri atau beling yang ada di jalanan, nanti khawatir ketiga orang. Ya, kita niatkan untuk ibadah. Kita dengan cara untuk berbuat baik hanya menyingkirkan duri, itu adalah termasuk ibadah bagi kita. Begitu pula apapun yang kita lakukan dengan suatu kejelekan,
semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak akan lepas dengan pengawasan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan dinilai oleh Allah, yang baik maupun yang kecil, apa itu yang jelek, sekecil apapun akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah, alhamdulillah, ini adalah pengajian pertama di tahun 1443 Hijriah. Ya, ini jadikan momentum untuk kita selalu banyak, yakni bermuhasabah atas diri kita. Karena bagaimanapun bertambahnya tahun berarti bertambahnya umur kita. Kalau umur kita bertambah, berarti malaikat maut dekat dengan kita. Kalau sudah dekat ibu-ibu, bagaimana yang kita lakukan? Ya, itu. Maka itu ada sesuatu sholawat kepada Rasulullah SAW yang dibaca bisa menembus dosa 80 tahun. Ibu-ibu punya salah, ibu-ibu banyak meninggalkan mungkin dulunya sholat atau ada salah tentang puasa, ada salah kepada Allah. Sholawat ini bisa menghapus dosa sebanyak 80 tahun. Ya, apa sholawatnya? Dibaca setiap hari Jumat ba'da asar. Setiap hari Jumat ba'da asar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Dibaca 80 kali. 80 kali. Apa? Kakinya jangan bergerak dulu, bergerak tidak apa-apa. Iya. Hari Jumat bukan berarti pada sholat asar, bukan. Tapi dibaca setelah waktu asar. Asar, kemudian kita selesai sholat, zikir yang lain, kita lanjutkan dengan wirid itu. Mau duduk di kursi, mau di mana nggak apa-apa. Sholawat itu ibu-ibu dibaca oleh orang yang nggak punya wudhu maupun punya wudhu, yang khusyuk maupun tidak, sama-sama tetap diterima oleh Allah. Inilah hebatnya sholawat. Ya, maka dari itu mari kita amalkan di awal tahun ini. Siapa tahu kemudian Allah mencatat kita menjadi orang yang husnul khotimah. Kita nggak tahu. Diulangi lagi. Kalau diulangi ya tirukan supaya gampang hafal. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Orang sini tetap cerdas. Ya, insya Allah dapat. Kalau nggak hafal, nanti saya tuliskan tapi satu saja. Nanti berburu kopi. Ya. Begitulah ibu-ibu jamaah yang saya hormati, bahwa kita semuanya ini nggak lepas daripada pengawasan Allah, sehingga mari kita banyak-banyak untuk selalu memuji usaha Allah, melaksanakan perintah Allah, karena itu bukti tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang
dosa-dosa yang besar maupun yang kecil, dosa-dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah menjadi anak yang saleh dan salihah. Keluarga kita dipelihara oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Serta mudah-mudahan ikhtiar kita, usaha kita dilancarkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, sehingga mudah-mudahan limpahan rezeki dari Allah menjadi rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal. Semoga selalu dilimpahkan kepada keluarga kita untuk sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dengan taufik dan hidayah, serta mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka